Warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Ananda semua? Semoga Ananda semua berada dalam keadaan sehat walafiat. Tentunya dalam lindungan Tuhan Yang Maha Kuasa. Bertemu kembali dengan Bapak Nadir Hasra dari SMP Negeri 8 Padang. Pertemuan kita kali ini akan membahas materi tentang tekanan. Adapun tujuan pembelajaran kita pada hari ini adalah agar Ananda bisa memahami apa itu konsep tekanan. Selain daripada itu, Ananda juga bisa mengetahui apa-apa saja faktor yang mempengaruhi besarnya tekanan pada suatu benda. Dan tujuan berikutnya agar Ananda bisa menghitung parabel-parabel yang ada pada tekanan jika parabel yang lainnya diketahui. Sebenarnya tekanan ini ada 3 macam, yaitu tekanan pada zat padat, tekanan pada zat cair, dan tekanan gas. Jadi yang pertama ini kita akan membahas tentang tekanan pada zat padat saja dulu, sesuai dengan tujuan pembelajaran yang kita sampaikan tadi. Apakah Ananda sudah siap untuk belajar pada hari ini? Untuk itu, mari kita saksikan video pembelajaran berikut ini. Selamat menyaksikan. Baiklah anak semua, pada pertemuan kali ini materi kita tentang tekanan. Tekanan ini adalah materi SMP kelas 8 semester 2. Untuk memahami tentang konsep tekanan ini, Ananda mungkin bisa atau pernah melihat ibu-ibu yang pakai sepatu yang berhak tinggi. Apa yang dirasakan oleh kaki kalau kita terinjak oleh sepatu ibu-ibu yang berhak tinggi tersebut. Coba bandingkan dengan kalau kita terinjak oleh ibu-ibu yang bersepatu yang tidak mempunyai hak yang tinggi. Mana yang lebih sakit rasanya kaki kita terinjak? Kenapa kok lebih sakit kaki kita terinjak oleh sepatu yang berhak tinggi atau sepatu pentopel? Di museum-museum tertentu itu pengunjung yang menggunakan sepatu berhak tinggi itu dilarang masuk. Kenapa? Kenapa demikian? Jadi hal tersebut itu diakibatkan oleh tekanan yang dihasilkan oleh sepatu berhak tinggi itu lebih besar. Dengan demikian, tentu kita bertanya, apa itu tekanan? Apa saja faktor yang mempengaruhi besarnya tekanan yang diberikan oleh sebuah benda? Coba kita misalkan ada 10 buah buku di atas meja. 2 buku diambil, maka tentu tersisa 8 buku lagi. Mana yang paling besar tekanan yang dihasilkan oleh 10 buah buku atau 8 buah buku? Itu saja jawabannya, yang 10 buah buku akan lebih besar tekanan yang diberikannya terhadap meja. Mana yang mengalami tekanan lebih besar? Itu adalah yang 10 buah buku. Berarti besar tekanan itu dipengaruhi oleh besarnya gaya tekan yang diberikan oleh benda terhadap suatu benda lainnya. Jadi tekanan itu adalah penyebaran gaya terhadap suatu benda. Sekarang coba kita lihat materi slide ini. Kalau seandainya tangan kita tertusuk oleh satu paku, mana yang lebih sakit kalau seandainya kita tidur di atas paku yang banyak? Jadi kalau kita tidur di atas paku yang banyak, itu seluruh tubuh kita tadi itu ditopang oleh banyak paku. Dan jadi gaya tekan yang diberikan oleh tubuh kita itu ditahan oleh permukaan yang lebih banyak dibandingkan dengan kalau seandainya satu paku saja. Maka tekanan yang dihasilkan oleh satu paku lebih besar daripada banyak permukaan paku yang diberikan. Jadi kalau satu paku lebih sakit daripada banyaknya paku yang kita tiduri tadi. Dengan demikian,
tekanan itu adalah besarnya gaya yang bekerja pada persatuan luas benda yang ditekan. Jikalau seandainya ada dua buah benda yang sama masanya, sama-sama kilogram, maka faktor yang mempengaruhi besar tekanan itu tergantung kepada luas permukaan yang ditekan. Semakin luas permukaan, semakin kecil tekanan yang dihasilkan. Sehingga satuan dari tekanan itu adalah Newton per meter kuadrat. Jadi kalau seandainya dua buah benda yang mempunyai massa yang berbeda, maka tentu akan menghasilkan gaya tekan yang berbeda, sehingga tekanannya juga berbeda. Semakin besar gaya, semakin besar tekanan yang dihasilkan. Ini kan membuat tadi itu benda. Jadi kita mengetahui bahwa semakin besar berat suatu benda, tekanannya semakin besar. Semakin kecil luas permukaan suatu benda, tekanannya semakin besar. Dengan memperhatikan hal tersebut di atas, besar tekanan yang dialami suatu benda dapat dinyatakan dengan persamaan berikut. B sama dengan F per A. Misalnya gaya tekan benda pada kegiatan di atas sama dengan gaya berat benda tersebut. Jadi besar tekanan yang diberikan oleh benda terhadap suatu tempat itu bisa berasal dari berat benda tersebut. Sedangkan berat kita tahu adalah perkalian antara massa dengan percepatan gravitasi. Berikut ini adalah sebuah soal untuk penerapan menghitung besarnya tekanan yang diberikan oleh sebuah benda pada suatu permukaan. Coba Nanda hitung berapa hasil sebuah batu yang memiliki ukuran 4 cm x 10 cm x 20 cm. Mana tekanan yang paling kecil yang dapat dilakukan oleh batu bata pada permukaan yang mana yang akan menghasilkan tekanan paling kecil. Silakan dihitung. Kemudian setelah Anda selesai menghitung besar tekanan tadi, sekarang bisa kita dalam penerapan kehidupan sehari-hari kita pegang sebuah telur, kita tekan, maka telurnya bisa pecah kalau kita remas. Contoh penerapan tekanan dalam kehidupan sehari-hari seperti mata pisau dan garpu yang dibuat runcing dan tajam, itu supaya tekanannya menjadi besar karena luas permukaan yang menekannya lebih kecil. Kemudian alas menara dibuat lebih lebar itu agar tekanannya menjadi lebih kecil. Ini ada beberapa contoh konsep tekanan yang dipakai yang penerapan kehidupan sehari seperti kapak, sirip ikan, dan sepatu salju. Jadi kalau kapak, mata kapak dibuat tajam untuk memperbesar tekanan sehingga memudahkan tukang kayu dalam memotong atau membelah kayu. Jika sirip ikan, jika lebar siripnya itu memungkinkan ikan bergerak di dalam air karena memperoleh gaya dorong dari gerakan siripnya yang lebar. Sirip ini memberikan tekanan yang besar ke air ketika sirip tersebut digerakkan. Kemudian sepatu salju, orang-orang yang hidup di daerah bersalju membuat sepatu salju yang luas, alasnya besar sehingga mampu memperkecil tekanan dari berat badan tubuh orang tersebut. Demikianlah contoh dalam kehidupan sehari-hari. Kemudian bisa juga kita lihat ini contoh soal berikutnya. Coba Anda hitung berapa tekanan yang dialami oleh tubuh Karno akibat reaksi paku pada tubuh Karno. Jadi tekanan adalah gaya yang bekerja pada satu satuan luas sehingga tekanan paku pada tubuh Karno dapat dihitung dari besarnya gaya tekan dari berat badan Karno dibagi dengan luas
tubuh Karno, sehingga diperoleh hasil 300 Newton per meter kuadrat. Demikianlah materi kita pada pertemuan kali ini. Selamat belajar, semoga Ananda bisa berlatih dengan baik sehingga ilmunya semakin meningkat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana Ananda? Apakah Ananda sudah paham atau belum dengan materi yang Bapak sampaikan tadi? Semoga materi yang Bapak sampaikan tadi bermanfaat bagi Ananda dalam memahami tentang konsep tekanan. Teruslah berlatih, semoga ilmunya bertambah. Demikianlah pertemuan kita pada kali ini. Sampai jumpa pada pertemuan selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.